Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Arrofalia dengan Bu Evi, terapis dari Kabuyutan Nabawadatala Gusmus Raksa Jasad. Apa kabar sahabat-sahabat ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu Allah melindungi kita, memberkahi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai 4 pola kehidupan yang telah kita bahas kemarin. Ada satu yang sudah kita utarakan, yaitu tentang 4 polanya yang sudah kita berikan, yaitu pola pikir. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke pola tidur. Apa yang disebut dengan pola tidur ya? Fungsi tidur adalah antara lain memperbaiki keadaan fisiologis dan psikologis, melepaskan stres dan ketegangan, menghemat dan menyediakan energi dalam tubuh. Waktu tidur yang tepat itu sejak pukul 23.00 jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Itu kita harus selalu lakukan karena di sana terjadi penyebaran pembaharuan sel baru itu pada jam-jam tersebut. Waktu tidur yang tepat, kemudian berapa jam yang kita butuhkan untuk keadaan dalam untuk tidur. Nah, untuk usia di atas 18 tahun sampai 64 tahun itu diperlukan 7 sampai 9 jam. Kemudian yang di atas 65 tahun itu harus 8 jam maksimal. Ya, Ibu kutip itu dari WHO dan dari National Foundation Sleep. Ya, itu Ibu tadi cari sedikit-sedikit sambil belajar. Karena akibat pola tidur yang kurang bagus itu dapat mengakibatkan apa saja? 1, dia akan mengalami obesitas. 2, stres meningkat. Yang ketiga, kulit terlihat tua. Kemudian sering lupa. Dan kalau kurang tidur itu selalu terus-menerus tiap hari, itu akan mengganggu organ tubuh kita, terutama liver dan kantung empedu. Nah, jangan sampai kita menderita atau sakit di bagian tersebut. Karena kalau misalkan liver kita terganggu, itu nanti bisa mengakibatkan perutnya kembung, bengkak nantinya ya. Jadi tolong dijaga pola tidur sehari-hari kita. Karena memang tidur itu adalah awal aktivitas yang sangat baik sekali. Allah SWT telah memberikan kita waktu untuk tidur. Kalau Allah tidak tidur, itu menjaga kita selama-lamanya. Beliau tidak mengantuk, yang Maha Kuasa itu ya. Kita harus bersyukur kita dapat ditidurkan oleh Allah SWT dan para leluhur kita, pendahulu kita dulu, orang tua kita terutama mendidik kita untuk selalu melakukan sebelum tidur itu berwudu dahulu, setelah berwudu kemudian berdoa, apa yang diajarkan oleh pendahulu kita. Kemudian lampu kamar itu harus selalu dimatikan lampunya di ruangan itu. Jadi supaya tidak terjadi tidak baik aja. Pokoknya lampu harus selalu keadaan mati. Kemudian dalam sehari-hari itu kita dalam melakukan untuk supaya pola tidur kita baik, lakukan pekerjaan semampu kita. Jangan sampai pola tidur itu terganggu dan mengakibatkan yang tadi Ibu bilang, liver kita nanti terganggu, kantung empedu kita terganggu. Karena sekarang banyak di zaman sekarang, apalagi yang masih muda-muda ya, disebut kaum milenial atau yang memang masih keluarga muda, yang mereka membutuhkan tekanan di kantornya itu tekanan pekerjaan yang sangat berat sampai harus melakukan target-target yang harus dicapai. Nah, kita sebagai terapis dan sebagai orang tua, kita harus memberikan kepada siapapun bahwa hidup ini kita jalani dengan porsi yang baik dan benar. Bila sehat, insya Allah kita akan diberikan Allah panjang umur, berkah rezeki. Jadi Allah sudah mengatur segalanya rezeki kita. Jadi jangan sampai aduh mah ini mah lagi proyek besar mah, ini mah harus segera harus ini.
kita dengan sebaik-baiknya sebagai terapis, sebagai orang tua, memberikan pengarahan bahwa udah nak, kita harus istirahat dulu, jangan sampai terganggu kesehatanmu, karena kalau terganggu tidur besok akan mengakibatkan kurang konsentrasi menyetir, pekerjaan kita besok tidak akan beres, malah kita jadi muring-muring, nanti belum ke sesama rekan jadi nggak enak. Udah waktunya tidur jam 11 malam sampai jam 3 subuh. Sudah itu. Apalagi pendahulu kita di rumah sesudah Isya itu harus tidur. Kemudian sepertiga malamnya kita melakukan ibadah ritual malam. Nah, itulah keberkahan Allah yang akan diberikan pada kita dengan selalu berdoa. Kita jangan selalu mendahulukan yang duniawi ya. Kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pola tidur yang kita harus lakukan. Intinya jam 11 malam sampai jam 3 pagi kita harus tidur agar besok kita bisa melakukan pekerjaan dengan baik, dengan segar, dengan bahagia lahir batin kita. Kemudian kita kelihatan sumringah, bahagialah di dalam situasi apapun, baik di yang pekerjaannya pedagang, kemudian di kantoran, seorang guru dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Sampai ketemu lagi di acara di pembahasan berikutnya. Yang belum itu tinggal pola makan dan pola minum. Sampai berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.